Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemanasan global. Untuk kali ini materinya yaitu dampak dan upaya penanggulangan pemanasan global. Mari kita simak untuk kelanjutannya. Yang akan kita bahas yaitu melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kita telah membahas tentang efek rumah kaca, pemanasan global, dan juga penyebabnya. Untuk ini, dampak pemanasan global akan kita lanjutkan untuk dibahas, serta kita akan mengetahui upaya untuk menanggulangi dampak ini. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Nah, karena terjadinya efek rumah kaca yang menyebabkan suhu bumi menjadi semakin tinggi, maka yang kita rasakan, bumi akan terasa lebih panas. Jadi, terik matahari ini membuat suhu dan temperatur di sekitar kita menjadi lebih panas. Jika suhu bumi ini semakin meningkat, apa yang akan terjadi? Nah, ini dia. Akan muncul beberapa dampak. Yang pertama, akan terjadi kekeringan pada beberapa wilayah di bumi. Lalu, kenapa kekeringan ini bisa terjadi? Apa hubungannya dengan pemanasan global tadi? Kita simak. Tingginya temperatur bumi ini dapat menyebabkan lebih banyak penguapan, sehingga secara tidak langsung curah hujannya secara keseluruhan ini tidak akan merata. Jadi semakin banyaknya yang menguap, maka suhu bumi itu akan semakin tinggi. Selanjutnya, dampak yang selanjutnya yaitu mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Karena suhu bumi yang panas tadi, es yang ada di belahan bumi sebelah selatan dan juga utara, di kutub utara dan juga kutub selatan akan mencair akibat panas tadi. Nah, karena es ini mencair akan menjadi air. Nah, air ini yang ada di lautan kadarnya akan meningkat, sehingga permukaan laut juga akan meningkat. Selanjutnya, karena kondisi bumi yang tidak menentu, banyak peningkatan suhu dan juga kekeringan, juga ekosistem ini terdampak. Hilangnya terumbu karang ini juga menjadi dampak dari pemanasan global. Jika terumbu karang ini hilang, maka habitat asli dari ikan yang ada di dasar laut juga menyebabkan hilangnya habitat-habitat tersebut, menyebabkan ikan ini juga akan mati. Selanjutnya, akan terjadi kegagalan panen secara besar-besaran karena pada pertanian membutuhkan air, akan tetapi beberapa wilayah tidak mengalami hujan dan lebih sering kekeringan, maka akan terjadi kegagalan panen. Selanjutnya, tadi dampak akhir dari pemanasan global ini, karena habitatnya, lingkungannya itu juga tidak layak untuk ditinggali, baik dari suhunya yang tidak sesuai, perubahan iklim, serta habitatnya yang rusak ataupun sumber makanannya yang tidak ada, maka kepunahan spesies ini akan semakin meluas. Nah, seperti di kutub utara atau kutub selatan tadi yang menjadi habitat asli dari beruang kutub. Nah, mereka yang hidup di sekitaran es itu
esnya mencair, maka habitatnya hilang. Nah, dia akan punah karena beberapa habitatnya yang rusak, makanannya juga tidak bisa ditemukan. Selanjutnya, akan terjadi penipisan lapisan ozon. Karena kita telah membahas yang namanya lapisan ozon ini yang menjaga bumi dari sinar ultraviolet yang menyelubungi bumi, yakni sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi, ini menjadi berlubang, semakin menipis. Nah, ini terjadi berawal dari pertengahan tahun 1970. Jadi, sekitar pertengahan tahun tersebut, lapisan ozon ini memperlihatkan tanda-tanda menipis. Nah, sampai dengan tahun ini 2020-an ya. Jadi lubangnya itu semakin besar. Nah, karena ada banyak sekali dampak yang menyebabkan kondisi bumi itu tidak berjalan seperti semestinya, maka kita perlu melakukan sebuah upaya penanggulangan dari dampak ini. Jadi apa saja yang dapat kita lakukan? Mari kita simak. Nah, yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Jadi kita menggunakan bahan bakar fosil untuk memasak, untuk sebagai bahan bakar kendaraan, dan juga untuk listrik. Nah, ini harus dikurangi. Kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang selanjutnya adalah penggunaan energi alternatif. Karena kita ingin mengurangi polusi ataupun emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari bahan bakar minyak, kita bisa beralih menggunakan energi alternatif. Nah, energi yang bisa diperbaharui dan juga bisa aman terhadap polusi yang dihasilkan. Selanjutnya, menggunakan produk yang ramah lingkungan. Apa saja? Nah, yang sekarang untuk Ecolight atau lampu ramah lingkungan, yaitu bahan sumber energinya itu dari yang lebih ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah biofruit. Jadi menggunakan bahan ataupun produk pangan dari bahan-bahan yang alami. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi menggunakan pupuk yang lebih alami saja, yang bisa didaur ulang secara alami dan tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Selanjutnya adalah use glass not plastic. Jadi mengurangi penggunaan plastik. Lalu, ini adalah produk yang dimiliki oleh banyak orang di rumah. Jadi ini adalah kulkas. Kulkas digunakan sebagai alat pendingin. Jadi di dalam alat pendingin ini menggunakan bahan CFC atau yang menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca. Jadi banyak sekali, kita harus mengurangi penggunaan produk ini. Akan tetapi kita memerlukan produk ini. Jadi bisa digunakan alat pendingin lain atau ya mengurangi sedikit penggunaannya. Jadi kita menggunakan alat ini jika memang sangat diperlukan. Nah, ini juga AC dan juga produk pendingin ruangan ini atau pendingin mobil juga terdapat bahan penyusun CFC. Nah, mengurangi penebangan hutan. Salah satu langkah yang kecil ini bisa menimbulkan efek yang besar. Jadi sedikit mengurangi penebangan hutan dan juga kita mendukung serta melakukan kegiatan penghijauan. Menanam pohon ini akan menambah, pohon ini dapat mengikat oksigen
dapat mengikat karbon dioksida yang menghasilkan oksigen. Jadi polusi-polusi udara ini bisa sedikit terurai dan juga mengurangi polusi yang ada. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita, yakni pemanasan global ini, yaitu dampak yang tengah kita rasakan ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia di bumi ini. Sehingga kita sebagai manusia hendaknya memberikan upaya atau usaha untuk mengurangi dampak yang telah terjadi. Jadi tidak hanya satu orang, tetapi untuk melakukan ini perlu kerjasama banyak pihak. Jadi meskipun kita melakukan hal yang sekecil apapun bisa memberikan efek yang luar biasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada pertanyaan dan juga yang tidak dapat dipahami, bisa kalian tanyakan. Sekian untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.